Jadi nanti setelah teman-teman selesai modelkan, tentunya struktur bangunannya harus kita analisis gitu ya, biar kita nanti mengetahui periode struktur serta koefisien respon seismiknya gitu. Nah, untuk menghitung periode struktur, kita butuh cek dulu si analisis modalnya. Jadi yang intinya biar tahu perilaku dinamis suatu struktur bangunan yang dipengaruhi oleh massa dan kekakuan dari si kekakuan lateral dari si bangunannya gitu ya. Nah ini dan jumlah ragam getar atau mode shape-nya dapat dinyatakan efektif jika presentasi beban dinamik yang bekerja sudah melebihi 90%. Jadi ini yang perlu di-highlight gitu. Jadi 90% ini sudah ditentukan di SNI gitu ya. Dan ini kita bisa lihat nanti hasil presentasinya apakah sudah memenuhi atau belum dari pemodelan yang sudah Anda buat gitu ya. Jadi ada display show table nanti mass participation gitu ya. Jadi massa yang berpartisipasi dalam untuk analisis modal ini lebih dari 90% gitu. Jadi dalam biasanya kan kalau di ITEPS itu ada 12 mode nantinya, ada 12 mode shape atau 12 ragam getar. Jadi defaultnya memang seperti itu, dan itu bisa ditambah, itu bisa ditambah di settingan ITEPS atau SAP-nya sampai ekspektasinya nanti kita melebihi partisipasi masanya di 90% minimum gitu ya. Lalu kalau tadi sebelumnya kan udah hitung SD1 kan ya, SD1-nya kalau lebih dari 0,4 dia 1,4, koefisien CU-nya kalau 0,3 juga masih 1,4. Jadi kalau misalkan di sini daerahnya Karawang, di SD1-nya 0,351 G, maka dari tampilnya CU-nya 1,4 kan gitu ya. Lalu ini juga dari SNI juga parameter periode pendekatan CT dan X-nya. Tentunya kita kan semuanya kebanyakan dari bangunan yang di kemarin dipilih kebanyakan kan rangka beton semua ya, rangka beton pemikul momen, bukan rangka baja atau baja bracing juga bukan gitu ya. Jadi kebanyakan adalah rangka baja pemikul momen, sehingga CT-nya adalah 0,0466 pangkat A dan X-nya 0,9. Jadi tabel-tabel ini ada di SNI yang gempa. Jadi kita rekap ya, tadi ada koefisien batas periode strukturnya 1,4, CT-nya 0,0466 dan nilai X-nya 0,9. Setelah kita hitung si periode fundamental pendekatan minimumnya kan gitu ya. Jadi minimumnya tadi CT yang sudah diketahui 0,0466, H-nya adalah ketinggian struktur dari dasar ya, jadi dari rantai dasar. Jadi kalau pada basement nggak perlu dihitung, jadi dari elevasi 00 sampai ke tingkat tertinggi strukturnya. Misalkan di sini 18 meter, tinggal dipangkatkan X sehingga dikali 18 pangkat 0,9 gitu ya. Lalu ada periode fundamental pendekatan maksimum. Periode fundamental pendekatan maksimum ini ada TA max atau TA max ya, tinggal CU tadi, CU yang dari koefisien 1,4 tadi ya, dikalikan dengan TA min-nya. Jadi kita bisa mengetahui nilai batas dari periode bangunannya. Nah, kalau tadi kan ini. Jadi ada periode alami struktur, ada juga periode struktur fundamental. Jadi kedua ini beda gitu ya. Kalau periode alami struktur itu jadi dia itu alami aja dari struktur, jadi bergantung hanya dari massa dan kekakuan. Jadi massa dan kekakuan dari struktur dia bergetar tanpa adanya gaya luar, itu adalah periode alami struktur. Sedangkan kalau yang B, yang periode struktur fundamental, itu adalah jadi
periode akibat ya bebannya lah. Jadi akibat beban gempa itu maksimum nanti dibatasi oleh fundamental period itu gitu. Jadi itu bedanya gitu ya. Jadi struktur dan struktur saya lupa tadi pastinya. Nah, jadi tadi dihitung misalnya jadi ada fundamental pendekatan yang minimum 6, lalu maksimum 88, terus tentunya kita hitung untuk arah X, untuk arah Y. Kalau hasil hitungan pasti sama ya. Jadi kalau hitungan manual ini karena parameternya hanya tinggi gitu ya. Jadi dan kebanyakan si gedung itu kan tingginya sama, makanya di sini TA minimum dan maksimum untuk arah X dan arah Y nilainya sama aja gitu ya. Nah, lalu ada juga nanti parameter nilai atau periode strukturnya yang kita dapat dari ITEPS ada pada kondisi crack dan uncrack gitu. Nah, jadi mungkin kalau masih ingat di berkurang menghit dia sedangkan yang besar dari hasil hitungannya 0,66 dan 0,678 yang diambilnya yang lebih besarnya gitu ya, lebih besarnya dulu untuk kondisi crack-nya dulu gitu. Untuk kondisi crack-nya jadi sampai kondisi crack, jadi sampai beban gempanya itu yang diterima bisa lebih besar gitu ya. Jadi semakin besar nilai periodenya, jadi intinya gaya kan akan sedikit lebih besar lagi gitu ya, menyebabkan si struktur itu gempa itu mempengaruhi ke struktur gitu ya. Nah, nanti kalau untuk di ITEPS-nya sendiri gitu ya, jadi kan nanti ada di properties-nya, tapi kalau nggak salah di modul pelatihan yang saya kasihkan dulu kayaknya ada jadi ada modifiernya jadi modifiernya itu ya kalau salah gini ya, jadi ada property modifier ini ya. Ada property modifier, nanti kan ada untuk momen X, momen Y, geser X, momen 33, momen 22, geser 22, geser 33 nanti di sini ya. Jadi yang 33 kan arah X, yang 22 itu arah Y kayak di gambar grafik ini. Nah, itu untuk modifier dari si kondisi beton itu crack atau non crack.
atau uncrack gitu ya. Nah jadi kalau beton itu sudah damage, misalkan kalau yang undamaged tadi atau yang masih gitu ya, uncrack, undamaged, misalnya ya ke betonnya misalkan dia kontribusinya masih 100%, sedangkan kalau udah damage itu tuh berkurangnya cukup signifikan, jadi kurang lebih itu 31 atau 32% gitu ya. Jadi sisa dari kekuatan si penampangnya itu, kapasitas penampangnya. Jadi berkurangnya signifikan. Jadi nanti di ini tadi dia modify rebar. Jadi nanti untuk momennya nanti ada pembiasaan nilainya nanti satu semua kan, gitu nanti diganti dengan 0,3 nanti di situ ya. Nanti mungkin perubahannya di situ. Terus nanti setelah dapat berada struktur, tadi satu lagi yang perlu dihitung adalah gempa statiknya. Jadi ada di sini ini juga macam-macam ya. Ini ada VS statik ya. Ini ada V statik gitu ya, statik atau V1. Jadi CS dikalikan dengan W, CS adalah koefisien respons seismik, ini dihitung kan ya. Lalu yang W-nya adalah berat seismik efektif. Nah beratnya kan kalau banyak tentunya susah hitungnya, makanya ini untuk berat nanti kita ambil dari ITEP saja. Langsung dari ITEP saja. Dan koefisien respons seismik ditentukan dari persamaan berikut. Jadi SDS kan udah diketahui ya kemarin dari yang mana dibagi dengan R per IE. R-nya modifikasi respon, koefisien modifikasi respon, yang IE ini faktor keutamaan. Jadi nilai R tergantung dari sistem strukturnya. Kalau SRPMK nilainya 8, kalau SRPMM 5,5, kalau SRPMB 3, kalau saya lupa. Itu ada di SNI ya, nilai R-nya ya, nilai R-nya. Dan kan teman-teman mungkin semua adalah sistem ya, karena bangunnya juga berbeda dari lantai ya, kemungkinan besar pasti sistem rangka pembentukan momen khusus setelah mengetahui kategori seismiknya, sehingga koefisien respons seismik arah X dan arah Y-nya bisa dihitung gitu ya, hasilnya pasti sama 0,72 dan 0,072 itu yang hitungnya. Lalu ada yang maksimumnya tidak perlu melebihi persamaan berikut, tinggal SD1 per jadi R per IE-nya masih sama, tinggal pembaginya ditambahkan dengan periode tadi gitu ya, periode yang menentukannya yang lebih besarnya ya dari hasil hitung. Nah, kalau misalkan tadi di sini TA max-nya 0,5 misal gitu ya, sedangkan dari crack-nya 0,66, kita ambilnya yang 0,5 gitu. Jadi TA max-nya tetap membatasi gitu ya. TA max-nya tetap membatasi, kalau misalkan di sini nilainya 0,5. Itu jadi di sini T-nya kita ambil tadi yang paling besar jadi 0,66, hasilnya dapat 0,066 gitu ya. Dan yang arah Y pun ini sebetulnya 0,066 diganti. Ini harusnya sama, angkanya juga sama. Ini tadi lainnya agak sedikit lain arah Y-nya karena tadi sini 0,678, yang arah X-nya 0,66, memang berbeda. Jadi 1,066, satu lagi 0,065 gitu ya, itu nilai koefisien maksimum respon seismiknya. Lalu untuk minimumnya 0,044 dikali SDS dikali ini lagi harus lebih besar sama dengan 0,01. Jadi kalau nilainya lebih kecil dari 0,01 kita ambil 0,01 gitu ya. Lalu kita rekap lagi hasil perhitungannya, jadi T1 yang tadi udah diketahui kan gitu ya. Lalu CS minimumnya ini ada, CS minimumnya dihitung, lalu ada CS hasil perhitungan tadi di atasnya kan gitu, lalu ada CS maksimumnya, dan karena hasil yang CS perhitungan lebih besar dari maksimum, kita ambil yang batas maksimum ini ya. Jadi ini lebih besar dari CS max, jadi yang diambil kita batasnya. Jadi ini adalah
koefisien respons seismik yang menentukan gitu ya, baik untuk arah X maupun arah Y-nya. Setelah diperoleh kan tadi tinggal CS dikalikan dengan beratnya kan, tinggal dikalikan dengan berat si efektif strukturnya, sehingga ini tadi ada sedikit ini ya, CS ini dari awal juga udah ada ya. Jadi pertama faktor respon, SDS-nya cepat aspek desain pendek, CS-nya koefisien respons seismik. Terus untuk perhitungan dinamik nanti ya tentunya tinggal teman-teman hasil dari ETAPS-nya nanti ya. Jadi untuk step by step-nya itu bisa lihat di yang modul latihan ETAPS, pelatihan ETAPS. Itu bisa lihat di situ. Lalu juga setelah diketahui tadi yang gempa statiknya, yang hitungan manual dengan gempa dinamik yang hasil perhitungan ETAPS, kita harus evaluasi beban gempanya, karena gaya geser dasar atau V base biasanya itu ya, VB itu ya. Jadi base shear, gaya geser dasar yang respon spektrum, dia harus lebih besar atau ini dari ETAPS berarti ya. Ini yang dari ETAPS dia harus besar sama dengan 0,85 dari hitungan yang manual atau yang statik tadi itu. Jadi ini syarat ini harus dipenuhi gitu ya, harus dipenuhi syarat ini. Nah kalau nggak dipenuhi gimana? Misalkan hanya gaya geser dasar respons spektrumnya 0,8 misal dari yang statik, misal itu setelah dibandingkan gitu ya. Ya mau nggak mau nanti kita kalikan lagi kurang berapa, nanti untuk nilai di ETAPS-nya nanti ada faktor pengalinya kita tinggal kalikan aja gitu, nanti kurangnya berapa sehingga itulah base shear yang akibat respons spektrumnya gitu. Jadi syarat ini harus dipenuhi gitu ya, kira-kira gitu. Di sini harusnya sih ada ya, harusnya ada. Nah ini ya, jadi nanti ada misalkan ini ada gempa arah X, nanti load case-nya diganti jadi respons spektrum, nanti skala faktornya kalau misalkan tadi setelah dibandingkan antara base shear yang respons spektrum dibandingkan dengan base shear yang statik, kalau lebih kecil tadi misalkan 0,75 berarti atau 0,8 itu berarti 0,85 per 0,8 kan berarti 1, sekian gitu ya, 1, sekian dikalikan dengan yang udah exploration yang ada di sini gitu ya. Jadi itu, jadi nanti di sini ada. Nah ini kayak tadi ini yang pertama tadi di sini ada analisis respon partisipasi massa juga ada memang di sini. Jadi yang defaultnya dari ETAPS satu itu kan biasa sampai 12 mode-nya, mode shape-nya sampai modal 12, dan ini di mode kelima aja untuk arah X dan arah Y dia sudah terpenuhi gitu ya. Kalau untuk di mode 4 baru arah X, arah Y saja. Sedangkan ini arah X dan arah Y keduanya harus terpenuhi bahwa partisipasi massanya lebih dari 90% gitu ya. Nah terus tadi dalam struktur ini juga ya, ini step by step-nya ada, tinggal show. Jadi ada period, jadi ini periode strukturnya 0,78, 0,66 kan gitu ya, baik itu kondisi crack maupun uncrack gitu. Jadi bisa ditahu dulu periode struktur fundamental, di fundamental tadi ya, jadi akibat jadi kira-kira gempa yang bisa kerjanya itu dibatasi segitu gitu. Beda dengan yang natural fundamental, dia dari massa dan kekakuan kira-kira tanpa beban luar segitulah periodenya, periode strukturnya gitu. Terus ini tadi koefisiennya ya, koefisiennya
saat persamaan untuk koefisien CS-nya atau koefisien respons seismiknya tadi dihitung juga. Terus ini untuk berat struktur kan nanti yang FZ aja gitu ya, FZ jadi yang arah Z berarti ke arah ke bawah gitu kan. Nanti ambilnya dari yang dead load tambah superimpose dead load, jadi beban mati ditambah beban mati tambahan aja gitu ya. Juga ada kontribusi dari beban hidup biasanya 25% nantinya gitu. Jadi itu yang menjadi beban atau berat efektif dari bangunan strukturnya. Ini 20% ini ada juga di SNI ya. Ada SNI gempa ya. Nah, tadi untuk yang gempa statik dan gempa dinamik lainnya. Misalkan kalau di contoh ini kebetulan lebih kecil dari 0,85 atau lebih kecil daripada 85% dari yang statik gitu ya, sehingga nanti yang statiknya yang lebih besar itu dibagi dulu dikali 0,85 terus dibagi ke yang dinamik, sehingga ada faktor pengalinya di sini 1,037 gitu ya, atau 1,49 untuk arah Y-nya, nanti dikalikan ke skala faktor yang ini gitu ya, pakai bintang yang kali yang di atas angka 8 itu ya, kali 1,037 skala faktor. Nah juga jangan lupa nanti untuk skala di sini jangan lupa ini kalau 1, 2, 25, 3 ini kemungkinan besar Newton milimeter gitu ya. Jadi dicek lagi kilonewton meter. Jadi ini dicek lagi nanti saat input baik itu beban di awal juga beban, terus dimensi dari elemen strukturnya agar disesuaikan ya nanti untuk skalanya. Mungkin itu yang perlu jadi catatan gitu ya, karena kalau skalanya atau tadi saya bilang skalanya lain, jadi bukan skala, nota satuan yang berbeda gitu ya, antara meter, milimeter itu nanti hasilnya juga jadi akan sangat ngaco nantinya gitu ya, akan ngaco mungkin kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak ya? Jadi ini sebetulnya ada di sini semua, step by stepnya di yang modul pelatihan etap situ dulu gitu ya. Saya bikin dan kasihkan gitu. Jadi bisa dicek ya di situ sampai dengan evaluasi bulan depannya gitu ya. Jadi supaya kalau teman-teman udah punya bisa mulai dievaluasi gitu. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Pak, ya. mau nanya, kan kalau ketentuan CS itu kan CS minimum harus lebih kecil dari CS hitung, terus harus lebih kecil dari CS max ya Pak ya? Yang idealnya. Kalau misalkan CS hitung lebih besar daripada CS max, kan kata Bapak tadi ambilnya CS max. Tapi kalau misalkan CS hitung itu lebih besar dari CS max, berarti itu tuh ada yang salah dari dimensi strukturnya atau gimana ya Pak? Soalnya saya ngelihat laporan review desain gitu, kalau CS max, kalau CS hitung lebih besar dari CS max harus ditambah tulangan gitu Pak. Gimana? Cek aslinya ya. Saya cek aslinya dulu. Saya agak lupa untuk bagian detailing kayak gitu karena saya soalnya jarang gitu dapatnya kayak gitu. Jadi biasanya kan memang masuk lah gitu ya. Biasanya masuk gitu, cuma jadi tadi kan jadi gini. Sebetulnya kan
periode itu kan tadi kok saya lupa share screen. Dari hasil review di sana ya, jadi CS itu tadi ini koefisien respons seismiknya gitu ya. Koefisien tadi pas Astri nanya tadi kan syaratnya itu tadi gimana? CS min kan gitu ya. Ya. Atau dari CS hitung dulu? CS hitung gitu ya, lebih besar apa tadi? Dari CS max. Lebih besar daripada CS max. Iya. Terus lebih besar CS min. Gimana? Oh enggak Pak. Kan kalau syaratnya itu yang benar kan CS min lebih besar lebih kecil dari CS hitung. CS itu Lebih kecil dari CS max kan. Idealnya kan kayak gitu ya Pak. Betul. Tapi kalau ada kasusnya CS hitung lebih besar daripada CS max, itu tuh sebenarnya salahnya salah di mananya ya Pak? Oke. Terus hasil reviewnya minta tulangan ditambahin gitu kan ya? Tadi bilangnya gitu bukan ya? Iya Pak. Jadi koefisien respons seismik itu kan sebetulnya sangat, kalau saya sih pikirnya mungkin dimensinya dulu yang dibesarin gitu ya, dimensinya dibesarkan dulu karena tentunya kan coba saya tanya dulu, mana lebih besar kekakuan baja atau kekakuan dari si betonnya, mana lebih besar gitu? Mana lebih kaku, baja atau beton? Kalau mau saya tanya. Beton Pak. Beton. Iya. Kita bisa tahu besar tidaknya satu kekakuan itu dari nilai apa sih? Modulus elastisitas kan gitu ya. Modulus elastisitas untuk baja biasanya kan dia nilainya 200.000. Itu kan ya. MPa kan ya. Nah, sedangkan kalau modulus elastisitas beton kan misalkan konkrit atau beton kan 4.700 akar FC prime, anggaplah FC prime-nya 25 lah gitu ya. Jadi sekitar hasil itu 56 ribuan ya, kalau nggak salah ya, MPa 65, 56 XXX kayak penjualan aja. MPa itu. Jadi semakin besar nilai modulus elastisitasnya, maka dia semakin kaku gitu. Jadi baja itu memang lebih kaku dibandingkan dari beton ya. Kalau daktil, iya baja lebih daktil. Kalau beton lebih getas, lebih brittle gitu ya. Jadi nilai koefisien respons seismik ini ya tadi karena dia dipengaruhi oleh kekakuan ya bisa jadi memang yang ditambahkannya itu adalah si tulangannya gitu, karena dia tulangan kan mempunyai nilai kekakuan yang lebih besar atau nilai modulus elastisitas yang lebih besar kan gitu ya. Nah tapi jangan lupa juga bahwa ada rasio yang perlu dipenuhi gitu ya, rho-nya itu kan harus dipenuhi juga ya, bahwa rasio tulangan untuk balok dan kolom kan ada ya, ada rasio maksimum. Jadi rasio rho atau rasio tulangannya lebih kecil lebih besar daripada rho min, lebih kecil sama dengan kalau salah. Terus ini rho maksimum gitu kan ya. Yang rho maksimum ini kan ya kalau salah rumusnya adalah 0,75 dikali rho balance gitu kan ya. Jadi ya rho balance-nya yang saya lupa sedikit, itu lumayan panjang lah gitu ya. Rho minnya misalkan untuk balok kan 1,4 per F. Saya lupa. Intinya gitu. Tapi yang memang yang paling betul memang yang harus ditambahkan adalah tulangannya gitu ya. Jadi tulangannya bisa ditambahkan nanti di model kan ini itu ya kan nanti dibandingkan juga dari ITAPS juga kan ya. Ini tulangannya saya jadi bukan. Oh iya kan itu nanti TA-nya juga ngaruh ya, T-nya kan ngaruh, T-nya ngaruh nanti T-nya ngaruh yang dari ITAPS juga ngaruh kan gitu ya, tentunya nanti baru ngaruh juga ke CS-nya. Kan CS tadi ada T-nya ya, ada parameter T di sini ya untuk T maksimumnya.
Jadi memang betul tadi yang Kak Asri tanyakan. Jadi kalau misalkan tadi CS-nya ya harusnya kayak gitu. Jadi saya nanti saya coba baca lagi juga ya. Saya juga agak lupa. Jadi memang harus sering dibaca gitu, dan ini jadi logikanya sih sebetulnya masuk kayak gitu, tapi saya kayaknya dulu pernah ada yang ngasih tahu kayak gitu ya. Mungkin nanti saya juga konfirmasi dulu ke orangnya atau ya orang bisa ada. Idealnya sih kayak gitu. Jadi memang harusnya ya itu tadi kekokohan dari si baja itu kan lebih besar ya, modulus elastisitas dari baja ya 200.000 MPa gitu. Jadi memang bagusnya sih ya baja yang kita tambahin dulu gitu. Juga tetap memenuhi syarat dari rasio tulangan terhadap si penampang betonnya gitu harusnya gitu ya, betul kayak gitu logikanya seperti itu kira-kira gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi saya cukupkan pertemuan hari ini di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.